Hai guys, kembali lagi di Asa Indo. Di video kali ini, Mimin bakal membahas alur di Sesame Season 1. Ini alurnya urut biar nanti nggak bingung. Kan kebanyakan bingung kalau nonton anime, kadang suka nggak nyambung karena anime kan alurnya campuran, ada flashbacknya gitu. Anime Yasashime atau nama lengkapnya adalah Hanyou no Yasashime Sengoku to Gizouzi yang merupakan anime yang diproduksi oleh Sunrise. Anime ini merupakan lanjutan dari anime Inuyasha. Yasashime bercerita tentang anak dari Sesomaru dan Rin serta anak dari Inuyasha dan Kagome. Sesomaru memiliki anak kembar perempuan yang bernama Towa dan Setsuna. Inuyasha memiliki anak perempuan yang bernama Moroha. Kisah ini dimulai dari munculnya masalah baru setelah selesainya Inuyasha The Final Age. Masalah itu adalah munculnya komet di era feodal. Sesomaru dan Inuyasha bekerja sama untuk menghancurkan komet tersebut dan mereka berhasil. Masalah sebenarnya terjadi setelahnya, yaitu ada yang ingin membunuh anak-anak Inuyasha dan Sesomaru. Yang ingin membunuhnya adalah Zero dan bawahan Kirinmaru. Zero adalah kakak dari Kirinmaru, sedangkan Kirinmaru sendiri adalah penguasa daerah timur yang sejalan dengan penguasa daerah barat, yaitu Toga yang biasa kita sebut Inu no Taisho yang sering dikenal itu. Kirinmaru memiliki bawahan yang bernama Empat Bencana yang terdiri dari Tokotsu, Totetsu, Kyuki, dan Konton. Zero ingin membunuh para putri karena dia ditinggalkan ramalan oleh Shikonotama bahwa Kirinmaru akan mati bukan di tangan manusia ataupun siluman melainkan di tangan Hanyou. Sementara itu, Rin yang sudah melahirkan si kembar yaitu Towa dan Setsuna harus rela saat Sesomaru membawa si kembar untuk disembunyikan. Di sisi lain, Kagome yang sedang mengandung Moroha diperingati oleh Riku bahwa nyawa anaknya terancam. Riku bisa dibilang tokoh misterius di Yasashime. Setelah menyembunyikan si kembar, Sesomaru pergi menemui Kirinmaru. Kirinmaru berencana untuk membunuh Inuyasha dan keluarganya. Inuyasha dan Kagome yang mengetahui hal tersebut meminta Hachi untuk membawa Moroha ke tempat yang aman. Saat sudah dekat dengan Inuyasha Kagome, Sesomaru menyelamatkan nyawa mereka dengan mengirim mereka ke makam ayahnya, yaitu Toga. Dia membuat alasan agar Inuyasha Kagome bisa selamat ya. Itu agak tersentuh bagian itu. Si kembar disembunyikan di hutan yang dipasang pelindung, sedangkan Moroha dibawa Hachi ke suku serigala yang dipimpin oleh Koga. 4 tahun pun berlalu. Si kembar tumbuh besar di hutan dan mereka hidup dengan saling menyayangi. Sayangnya itu hancur saat Zero menemukan mereka dan menyuruh Homura untuk membakar hutan tersebut. Towa dan Setsuna berusaha keluar dari kebakaran itu. Di tengah jalan, Towa tidak sengaja berpisah dengan Setsuna yang menyebabkan Towa terlempar ke era modern Jepang. Di Jepang, Towa dirawat oleh Sota, adik Kagome dan keluarga Higurashi. Setelah kebakaran itu, Setsuna ditolong oleh Jaken. Jaken membawanya ke desa tersembunyi untuk setengah siluman atau yang biasa disebut Hanyou. Desa tersebut dipasang pelindung oleh Shiori, jadi mereka yang tinggal di sana aman lah ya, termasuk Setsuna. Di desa itu Setsuna tinggal selama 6 tahun lamanya. Sampai suatu saat, ada surat yang memberitahunya untuk kembali ke desa di mana dia terlahir, yaitu desa Kaede. Setsuna pun pergi ke desa tersebut. Awalnya tidak berjalan dengan baik, karena Setsuna kembali lagi ke desa tersembunyi. Tetapi, beberapa hari kemudian Setsuna kembali ke desa Kaede dan menjadi pembunuh siluman. Moroha dirawat oleh suku serigala dan dibesarkan di sana. Bertahun-tahun pun berlalu. Setelah sekian lama berpisah, pada akhirnya mereka bertemu kembali. Mereka bertemu karena Nyonya Tiga Mata memakai kekuatan Mutiara Pelangi untuk melintasi waktu. Tetapi saat bertemu Towa, Setsuna tidak mengingatnya karena Setsuna hilang ingatan. Setsuna hilang ingatan karena ingatannya diambil oleh kupu-kupu mimpi. Para putri juga memiliki mutiara pelangi. Para putri yang dimaksud adalah Towa, Setsuna, dan Moroha. Towa memiliki mutiara perak, Setsuna memiliki mutiara emas, dan Moroha memiliki mutiara merah. Mutiara pelangi sendiri ada 7, yaitu perak, emas, merah, hijau, biru, oranye, dan ungu. Mutiara pelangi berasal dari air mata Zero yang mengandung kekuatan Zero dan Shikonotama. Sebelum Shikonotama hancur,
Zero membuat permohonan ke Psikonotama untuk menghilangkan kesedihan yang dirasakannya karena kematian Inu no Taiso. Keinginan tersebut pun dipenuhi dan air matanya pun berubah menjadi ketujuh mutiara pelangi. Para putri bisa menemukan cara untuk kembali ke era feodal dan mereka memulai petualangan mereka di sana. Petualangan yang bertujuan untuk mengambil kembali ingatan Setsuna yang hilang dan memecahkan misteri yang ada. Terkadang para putri melewati petualangan bersama anak-anak Sango dan Miroku, yaitu Kinno, Gyokuto, dan Hisui. Dikisahkan juga bahwa Moroha memiliki guru yang bernama Yawaragi. Yawaragi menjadi guru saat Moroha berumur 8 tahun. Dia dipercayai oleh Koga untuk melatih Moroha. Tetapi, Yawaragi mati karena serangan dari Moroha yang sebenarnya diperuntukkan untuk Konton. Yawaragi merupakan salah satu orang penting bagi Moroha karena Yawaragi telah melatihnya selama ini. Walaupun begitu, Moroha pernah dijual ke Jubei yang seorang pedagang mayat karena Yawaragi berhutang kepadanya. Dan akhirnya Moroha pun bekerja sebagai pembunuh bayaran di sana. Selama menyelesaikan misi-misinya, Moroha selalu ditemani Takechiyo yang selalu menunjuk jalannya. Jadi bisa dibilang Moroha tidak kesepian lagi sejak saat itu. Melewati berbagai rintangan, para putri berhasil mengalahkan bawahan Kirinmaru dan si kembar pun akhirnya mengetahui bahwa orang tua mereka adalah Sesshomaru dan Rin. Setelah terbongkarnya beberapa rahasia yang membuat para putri menyerang balik Zero dan Kirinmaru. Saat para putri bertarung dengan Zero dan Riku, di situ Zero mati karena terkena serangan dari Setsuna. Dan sebenarnya Rin memiliki keterkaitan dengan Zero. Oleh karena itu, Sesshomaru harus menyelamatkan Zero menggunakan Tenseiga agar Rin tidak mati. Zero marah karena dibangkitkan menggunakan Tenseiga dan akhirnya Zero pun mematahkan Tenseiga. Dia berbuat seperti itu mungkin karena dia memiliki perasaan terhadap Toga, ya ayahnya Sesshomaru ya. Di tempat mereka bertarung, berkumpullah ketujuh mutiara pelangi. Ketujuh mutiara pelangi berkumpul karena sebagian dikumpulkan oleh Riku. Saat Kirinmaru datang ke medan perang, dia malah menyebar ketujuh mutiara pelangi ke seluruh penjuru dunia. Yang membuat Zero marah dan memutuskan hubungan dengannya, begitu pula dengan Riku. Riku dulunya adalah bawahan Kirinmaru, tetapi sekarang tidak karena dia sekarang berpihak kepada Zero. Saat puncak pertarungan, yaitu pada saat para putri melawan Kirinmaru, Setsuna harus mati karena terkena serangan dari Kirinmaru. Pada saat-saat terakhir, Setsuna memanggil Towa dengan sebutan kakak dan sepertinya kupu-kupu mimpi mengembalikan ingatan Setsuna yang selama ini hilang. Pada saat kematian Setsuna, Towa dan Moroha marah dan bekerja sama untuk mengalahkan Kirinmaru. Tetapi mereka gagal. Di titik-titik terakhir di episode 24, Sesshomaru memberikan Tenseiga yang patah kepada Towa dan petualangan mereka pun berakhir dan akan berlanjut di season 2. Memang, Yasashimi Season 1 memiliki ending yang menggantung. Tetapi petualangan tersebut akan berlanjut di Season 2. Diharapkan di Season 2 semua rahasia akan terungkap dan mereka bisa hidup bahagia. Video kali ini sampai di sini dulu ya. Maaf jika ada pengucapan yang salah, jangan lupa subscribe, like, and share channel Yese Indo. Sampai jumpa di video berikutnya.